Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Dan ini adalah Mercedes AMG, jadi nggak ada Benz ya. Mercedes AMG A35 gitu ya. Kalau Omobi itu nge-reviewnya yang A45 tuh yang di belakang sana. Jadi belakang-belakangan gitu, Omobi yang itu. Dan tayangnya udah tayang duluan. Kalau ini, Mamang akan ngebahas yang A35-nya. A35 itu sebetulnya belum setahun kemarin itu udah keluar. Tapi sudah facelift lagi. Bedanya di mana gitu ya. Nah, ini dia berbeda, lebih bagus, lebih sipit gitu ya, lebih garang. Yang pertama tuh headlampnya udah lebih sipit, terus juga pakai multi beam LED. Ya sebetulnya sama aja yang sebelum juga pakai multi beam, cuma bentuknya udah beda di sini gitu, keren. Detail-detailnya tuh ada artnya kalau Mercedes. Keren. Proyektor gitu ya. Terus ya. Mamang agak ketinggalan zaman karena dulu kan suka pakai fog lamp ya, udah nggak ada nih fog lamp. Tapi ada semacam sensor tuh di depan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sensor ini bukan sensor seperti active safety gitu, bukan. Cuman untuk sensor kayak deketin depan gitu ya, udah gitu, pasti berisik banget tuh kalau macet-macetan. Udah cuman itu doang. Jadi di sini AMG A35 ini kan sebetulnya mobilnya agak-agak semi balap. Jadi nggak perlu yang namanya lane keeping assist, terus juga apa namanya adaptive cruise control, itu nggak ada. Ini buat balap, bukan untuk yang sehari-hari. Sebetulnya bisa sih, balap yang bisa dipakai sehari-hari ya ini A35 sama A45. Nah bedanya di mana lagi? Grillnya sekarang udah turun-turun tuh. Kalau yang dulu tuh cuman seret gitu ya, garis, ada lambang AMG-nya di sebelah sini. Terus AMG sekarang pakai logo yang beginian. Ini kan pendirinya nih, A-Fresh, M-nya apa gitu ya, terus G-nya itu sebuah kotaknya gitu, dimana dia di bengkelnya tuh ada dulu AMG. Terus ini ada padi-padian lambang kemakmuran, terus ini ada pohon apel. Jadi di bengkelnya dulu di AMG itu ada pohon apel di sebelah dan juga ada sungai-sungainya. Nah di sini ini lambang shockbreaker dan piston ini. Kok kayak wangkel ya? Nah, ini AMG jadi kayak gini nih logo-logonya. Jadi bukan 3-pointed star yang sini ada, di sini ada, jadi terlalu gimana gitu, makanya diganti logonya sama kayak gini. Keren. Di bawahnya bolong gini aja, nggak bisa tutup buka. Terus mesinnya, bukanya itu cuma sekali aja. Kalau Mercedes, ini kebayang nggak sih kalau matahari di luar gitu, panas banget nih, apa sih? Lo lucu, cuma pakai satu tiang. Biasanya kan 2. Tapi kalau Mercedes cuma 1 udah bisa megakin ini semua. Nggak ada peredam lagi atasnya. Jadi nggak apa-apa, biar mesinnya tuh kedengeran merdunya gitu. Nah ini pakai mesin yang hampir mirip dengan yang sebelum facelift. Jadi dia punya power tuh 306 horsepower, torsinya adalah 400 Nm. Yang unik di sini, dia posisinya adalah transversal seperti mobil-mobil yang penggerak roda depan. Cuman ini karena 4MATIC, jadi ada kopel ke belakang lagi yang menjadikan mobil ini jadi all-wheel drive gitulah kira-kira. Yuk, 45 tuh suaranya kayak gitu tuh. Nah yang baru bukan mesinnya, cuman transmisinya yang baru. Yang dulu, yang sebelum facelift, itu pakai DCT ya, sama aja sebetulnya. Cuman 7 speed. Yang ini nambah 1 gear lagi menjadi 8 speed DCT, 2 clutch. Itu pasti perpindahannya itu kencang banget. Yang itu aja udah kencang, apalagi yang ini pakai 8, rapet-rapet, ngut. Wah, keren banget. Kejadian lagi nih di sini nih, panggang. Ini nggak apa-apa, mestinya yang sekarang udah belajar dari kesalahan ya mestinya ya. Tapi dulu tuh di sini banget. Ini pinggirin dikit. Supaya gampang diganti-ganti. Udah lah, nggak mungkin lah ini udah diperhitungkan gitu. Pinggirnya ini kayak nggak ada perubahan ya pinggirnya ya. Bannya masih tetap sama, velgnya sama 19 inch juga, cakram depan belakang yang gede-gede, kalipernya juga gede-gede. Ada tulisan turbo. Itu mesinnya punya power segitu gede karena apa? Turbo. Karena kami suka turbo. LED di bagian sen ini warna hitam, jadi ini walaupun silver ininya hitam, tapi bukan hitam apa namanya, doff, bukan, ini glossy.
Semuanya tuh glossy, nggak ada yang doff-doffan kecuali karet-karetan sebelah sini ya. Tuh, semua hitam-hitamnya tuh glossy sampai ke bagian bawah side skirt. Terus juga dia pakai keyless go. Ini nggak usah pakai anak kunci ya, itu udah zaman kapan ya. Cuman ini udah pakai kayak gituan, panoramik tuh, atasnya juga gede. Ini nggak ada yang berbeda sih kalau dari pinggir-pinggirnya. Oke, belakang mirip semuanya. Yang beda diffusernya sama tuh. Ini sama, yang beda ini cuman ini nih. Yang dulu tuh ada garis putih di sini di bawahnya. Kalau ini udah menyaru jadi merah semua. Cuman tenang aja. Kalau lampu sein harus kuning ya kuning gitu ya. Zaman sekarang ya. Tapi ini bukan elektrik. Ini pakai per, tung gitu. Bagasinya luas, A-class lah. Yang ditambah buntutnya luasnya cuman segitu-segitunya, nggak segede C-classnya. Bawahnya ini karena Burmeister, ada subwoofer belakang, aki-akian, dah sama toolkit. Nah ini lumayan lebih rapih daripada yang sebelumnya. Tapi lumayan lah. Ini walaupun ada aksen-aksen beginian, kalau masih kurang bagasinya. Tuh. Tuh, ya, flat. Flat. Lumayan. Bisa bawa tas golf. Ih, ini joknya tuh berat banget sih. Ini dalamnya, yang belakang. Masuk ah. Jadi kalau di belakangnya A35 itu rasanya duduknya ngedelep gitu ya. Jadi di depan ini terasa lebih tinggi. Si driver atau row ke-1-nya tuh lebih tinggi daripada yang belakangnya. Duduknya belakang agak-agak sedikit tegak. Kursinya itu nggak empuk, agak keras. Cuman bahannya, wah Artico sih. Artico ada suede-suedan kayak gini, ada stitch asli. Ya keren sih, cuman kalau untuk penumpangnya nggak terlalu enak-enak amat sebetulnya. Kalau perjalanan jauh tuh agak pegel kayaknya. Cuman lega, headroomnya oke, masih oke lah, ketolong sama ini. Cuman duduknya nggak enak. Ya ini untuk ini si drivernya yang menikmati performan dari sebuah A35. Wih, empuk-empuk trimnya, ada suedan lagi, ada speakernya tuh Burmeister. Ya adalah ini AMG gitu ya. Nih ada USB Type C cuman satu, rebutan ini. Ventilasi AC dah, sama jaring-jaring buat nyimpen-nyimpen barang, sama bottle holder di tiap pintu, 1 biji lagi botolnya. Jadi ada 2, ini ada 4 berarti. Ini ngebukanya tuh gitu ya, bukan cer gitu itu. Tinggalan zaman kata Mercy, dibukanya begitu. Kayak capit gitu. Sebelum duduk kita lihat fitur-fitur di sini. Ini empuk-empukan, ada kayak semacam aksen plastik kan di sini, cuman ini dibentuk dan kuat. Terus juga ada aksen silvernya, central locknya di dalam sih handle-nya nih. Terus juga ada memory seat-nya sampai 3, jadi kalau ada 3 orang yang pakai ini cukup lah gitu ya. Ada 3 tuh memory seat-nya. Terus ada untuk buka bagasi, ada power window, ada 4 nih. Terus sama retract, ya biasalah elektrik. Mirror, suede, jahitan asli, di bawahnya ada lampu merah. Ini yang saya suka dari mobil Eropa dari dulu. Ada lampu merah gini. Bottle holder bisa nyimpen-nyimpen barang juga di sini. Lumayan gede. Ada Burmeister. Joknya, wah gila sih. Bisa panjangin itu. Tuh. Jadi kalau kakinya pendek bisa dimasukin, kalau kakinya terlalu panjang, nah. Jadi ada senderannya lagi. Seal plate-nya nyala tuh AMG. Kalau naik AMG tuh selalu kejeduk di sini nih. Nih, lihat nih, masuk nih. Duk gitu. Mobil balap mirip ya? Apa yang hilang? Oh, hilang. Ini hilang ini. Kemanakah dia? Ini hilang. Setirnya jadi nuansanya agak gelap. Ini dulu yang sebelum facelift ini ada trackpad yang mengatur si head unit. Kunci, mana kunci tadi? Nah, diplastikin ya. Ini baru aja datang nih katanya kemarin. Tuh kuncinya tuh kayak gini. Mudah-mudahan kelihatan. Tuh kuncinya kayak gini.
Jadi kalau dikantongin gitu gaya ya, taruh di meja truk gitu. Wah, Mercedes AMG. Wah, keren. Sama sih sebetulnya sama yang dulu. Ada double monitornya 10,25 inch kali 2 nih, sama aja gedenya. Terus si ininya ada ambient light nih, ada ambient light bisa dirubah-rubah. Ini warna pink ya, ya tenang aja bisa dirubah lah, jadi merah kayak apa kayak gitu ya. Terus sama si kisi-kisi AC-nya juga bisa nyala-nyala gini gitu, jadi lebih wow gitu, meriah sekali kalau malam. Dan sini sekarang mungkin pada saat itu trackpad itu nggak terlalu kepake karena kita lebih senangnya udah aja langsung begini gitu. Jadi ngapain pakai trackpad? Terus sekarang tuh nggak hanya dari sini aja, kita si trackpadnya pindahin ke sini. Nih, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini kayak sistem-sistem BlackBerry zaman dulu tuh ada kayak trackpadnya. Jadi nggak perlu di sini, useless gitu kata Mercy. Makanya dipindah ke sini. Tapi memang engineer-nya emang keputusan yang tepat sih. Dan senangnya yang dulu itu berwarna pernekel. You know pernekel? Ya krom-kroman gitu. Jadi kalau kena matahari itu benar-benar silau. Ada tulisan-tulisan juga nggak kebaca. Nah ini sekarang berwarna hitam yang benar-benar jelas kebaca. Belajar dari kesalahan. Terus ini pengaturan audio nih, di bawahnya ini ada 2 tingkat kan? Tingkat. Yang bawahnya untuk pengaturan audio, volume 1 tuh ada di sini. Terus sebelah kanan ini untuk pengaturan MID yang ada di speedometer. Nih ya. Ini juga bisa kayak gitu, bisa dirubah-rubah. Mau bentuknya kayak gimana gitu ya. For sport, klasik, understate, mau peta, mau assistant atau service. Jadi bisa kelihatan semua. Ini kasih di speedo ini aja. Super sport biar kelihatan keren. Ada targetnya tuh, kayak target ditembak. Terus di bawahnya cruise control, dah. Karena di sini nggak ada adaptive cruise control, nggak ada lane keeping assist. Ini mobil pure untuk kesenangan berkendara, performanya di tingkat performa yang maksimal untuk di sirkuit, senengnya ya gitu ya. Makanya kalau di jalan biasa itu nggak ada, karena untuk kesenangan berkendara, feeling pengendara itu benar-benar diuji di A35 ini. Gitu ceritanya. Ada lagi yang beda. Setirnya ini chrome-nya udah hilang, terus di bawahnya ada tombol-tombol kesenangan lagi. Nah, di sini itu ada tombol AMG Dynamic gitu ya. Nah, di sini nyambung nih. Kita pencet-pencet supaya kita nggak perlu repot. Pencet yang tombol bagian bawah, ininya berubah, ada grafiknya berubah jadi warna kuning. Sini juga lebih advance tuh. Ya. Terus juga traction control bisa dimatiin dari sini juga, bisa off-in, cuman ini karena posisinya lagi diem jadi nggak bisa dicoba ya. Terus sebelah sini ini ada driving mode. Kita mulai dari yang paling pelan gitu ya. Dari mode yang snowy ini ya, slippery nih. Kalau kita putar lagi ada individual, kita bisa setting-setting lagi. Terus juga ada moderate, sport, sama sport plus. Oh, gini. Ini ada tiga ini. Jadi slippery itu suspensinya yang paling comfort, terus ini basic, terus kalau individual ini bisa dirubah-rubah sama kita sendiri ya nanti ya. Mau sport kah, mau sport plus kah, untuk suspensinya, dampernya ya. Jadi bisa dikerasin, bisa dilembutin. Terus kalau kita geser dari sini lagi ada mode comfort biasa, terus sama sport plus. Ini bisa kita ubah-ubah lagi nih. Walaupun dia sport plus, mau ke sport atau sport plus, si damper maksudnya. Ini di head unit ada apa aja ya? Navigation, oke. Phone, radio, medianya udah wireless sekarang. Yang kemarin tuh masih pakai kabel. Wireless Apple CarPlay, Android Auto lagi. Terus performanya. Nah, di sini ada vehicle ya. Tuh, formatic kelihatan. Terus ada G-meter ya, fitur yang kalau di mobil tuh nggak begitu gimana gitu ya. Engine tuh, ini jadi kalau pas kita jalan bisa kelihatan ya torque sama powernya berapa kW atau berapa Nm yang keluar begitu kita gas-gasin. Mana IWC? Wah, timing, ini timer nih, consumption. Nah, udah ini pasti boros udah. Ini nggak perlu nih udah. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai monitor kita
berkendara ya seirit apa atau seboros apa. Terus ada vehicle, apalagi nih drivingnya kayak gimana gitu ya, winter, comfort, dynamic select kayak gimana. Tadi udah ya pakai yang kayak gitulah. Transmissionnya DD atau gimana, ini udah lengkap banget sih. Lightnya multi beam, terus ini bisa ngapain aja multi beam, dynamic low beam, sistem. Hey Mercedes gitu ya, ada kayak gitu-gitunya. Kalau males tuh, ini fitur apaan sih yang ada di mana? Tuh light system, vehicle, terus apalagi yang dia tunjukin, info gitu ya. Tuh bisa kelihatan. Hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Kirain udah ada yang namanya active safety kayak gitu loh, kayak adaptive cruise control, line keeping assist ada di sini, tapi ternyata masih nggak dikasih juga. Posisi duduknya kita taruh yang paling rendah. Masa udah sport gini ya, nggak pakai yang paling rendah gitu ya. Terus teleskopik, tilt steering sekitar segini lah kalau mamang lah. Ada pedal shiftnya juga. Terus transmisinya Mercedes tuh udah pasti di tangkai sebelah kanan sini nih. Pengaturan lampu juga di sini. Tetap duduknya enak sih. Cuman setahu saya dulu ya AMG A35 agak sedikit nggak enak nih di sini nih. Cuman ya duduknya sih empuk. Kalau yang depan, yang belakang keras, tapi yang depan sedikit lebih empuk. Akomodasi sini di trim pintu tuh bisa nelen botol-botolan. Sini ada wireless charging, USB-C di sini 1 biji nih di luar sini, cup holder, nyimpan lagi di sini. Terus sini kalau dibuka ada 2 USB-C lagi. Udah dikit sih nyimpannya. Ini lumayan gede. Bawahnya nggak ada lagi. Sini nggak ada. Biasanya suka ada tempat penyimpanan rahasia gitu loh. Ini nggak ada di sini. Ini buat balap sih. Jadi nyimpannya udah nanti aja gitu. Balap dulu, habis itu ngafe gitu ya. Itu yang bener. Nih atasnya baru. Panoramik. Termasuk gede untuk sebuah mobil ya semi balap gitu. Nggak berisik lagi motornya. Tuh lampu baca, lampu semuanya. Ada 4 elektrokromatik. Ini cuman pakai kamera gimana ya buat ini anti collision aja dia, bukan untuk adaptif atau apa namanya line keeping ya. Sedikit sih perbedaannya. Mesinnya sama, yang paling gede transmisinya aja berubah jadi nambah 1 gear dah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.